Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngulik Ngobrol Unik Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Perkenalkan, saya Mariam Ayu Lisani FPK. Selama beberapa menit ke depan akan membersamai pemirsa semuanya sebagai pembawa acara ngulik hari ini. Pada episode ngulik kali ini, tema pembahasan kita adalah kebangkitan nasional, nasionalisme, dan demokrasi. Tentunya saya tidak sendiri, karena saya sudah ditemani oleh narasumber kita hari ini yang sangat berbahagia. Ada Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Bapak Rohmat Basuki SEMH. Tak usah menunggu lama lagi, mari kita mulai ngulik kita pada siang hari ini. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat siang Mbak Ayu, ya. Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Saya harap Mbak Ayu juga sehat-sehat selalu. Alhamdulillah ya Pak, saya sehat-sehat selalu. Baik, senang sekali Bapak, pada kali ini saya dapat membersamai Bapak dalam acara ngulik hari ini. Langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Pak ya? Ya, monggo. Pada tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas setiap tahunnya secara nasional. Penetapan ini dilakukan oleh Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden RI nomor 316 tahun 1959. Peringatan ini memperingati berdirinya Budi Utomo, organisasi pemuda pertama di Indonesia. Berkaitan dengan tema ngulik kita hari ini, apa sih Pak makna dari nasionalisme dan demokrasi? Terima kasih Mbak Ayu atas pertanyaannya. Ini sesuatu yang menarik ya. Artinya bahwa kalau tidak melihat dari implikasi atau hubungan antara kebangkitan nasional, nasionalisme, kemudian demokrasi, itu kalau kita melihat itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, seperti itu. Yang pertama, kalau kita melihat bicara nasionalisme, kalau dari definisinya nasionalisme itu kan adalah suatu rasa cinta tanah air, bangsa dan negara. Itu sebenarnya intinya kan seperti itu. Kemudian tadi disampaikan juga bahwa kalau kita melihat kebangkitan nasional, sebenarnya kebangkitan nasional tahun 1908 itu adalah perwujudan atau kristalisasi dari perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun itu. Tetapi pada saat sebelum tahun 1908, kebanyakan itu kan masih bersifat kedaerahan gitu kan. Terutama dengan perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pemuda pada saat itu, baik Dr. Wahidin, Dr. Cipto, kemudian Dr. Sutomo dan sebagainya. Itu kan masih bersifat kedaerahan, ada Jong Java, ada Jong Maluku, ada Jong Kalimantan. Kemudian lewat suatu kongres ya pada tahun 1908, kemudian diadakanlah bentuk apa yang namanya itu penyatuan terhadap identitas itu sendiri. Jadi bagaimana identitas-identitas perjuangan itu disatukan menjadi satu, menjadi yang namanya itu nasionalisme itu sendiri. Kalau kita melihat bahwa pada awal 1908 pada kebangkitan itu, kita melihat bahwa di situ sudah mulai yang namanya itu perjuangan terkait dengan yang bersifat nasional. Tadi saya katakan bahwa pada awal-awalnya masih bersifat kedaerahan, kemudian dengan adanya kebangkitan nasional 20 Mei 1908, kemudian ini dikristalisasi menjadi bagaimana menjadi suatu bentuk perjuangan yang bersifat masif dalam bentuk nasional. Nah, kalau kita melihat tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Ayu, hubungan antara kebangkitan nasional dengan nasionalisme, ya jelas ini bahwa nasionalisme itu sebenarnya kan awal dari terbentuknya suatu negara, ya kan? Jadi nasionalisme itu adalah awal dari terbentuknya negara. Semisal gini, misal kita ke luar negeri lah, tentu kita tidak akan pernah ditanyakan nanti kamu suku apa, kamu dari mana, paling kamu dari mana itu dalam konteks
kamu dari negara mana. Nah, iya. kita bicara terkait dengan negara Indonesia itu. Nah, sebenarnya hubungannya kan seperti itu, dikembalikan lagi dengan sisi nasionalisme itu sendiri, Mbak Ayu. Itu. Makasih. Baik. Nasionalisme ya, identitas ya tadi Ya, jenengan Sanjang ya. Kebangkitan nasional itu sendiri adalah sebuah periode dalam sejarah Indonesia yang jenengan tadi bilang di mana suatu bangsa itu sudah menyadari identitas nasional mereka, ya kan, yang memiliki semangat untuk berjuang meraih kemerdekaan. Bapak, kemudian bagaimana Bawaslu Sukoharjo ini mengimplementasikan semangat kebangkitan nasional ini, Bapak? Yeah. Jadi kalau kita bicara terkait dengan nasionalisme dan demokrasi, kalau kita bicara terkait dengan Bawaslu atau menjelang pemilu sekarang, kita nggak bisa lepas dari yang namanya demokrasi, kan. Benar. Nah, awal terbentuknya suatu negara seperti tadi saya sampaikan tadi, bahwa itu berawal dari yang namanya rasa nasib yang sama, gitu kan. Rasa nasib yang sama di sini adalah bahwa sama-sama negara yang dijajah oleh Belanda ataupun Jepang pada saat itu. Kita bicara Belanda lah gitu. Nah, dari rasa persamaan itulah kemudian timbul nasionalisme, bahwa kita itu sebenarnya satu nasib, berarti kita itu sebenarnya punya rasa yang sama. Tentu saja kita berpikir bahwa demokrasi itu tidak akan pernah muncul jika tidak terbentuk suatu negara ataupun rasa nasionalisme dulu. Nah, kemudian dari rasa nasionalisme lah kemudian timbul suatu negara yang kemudian diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan kemudian diimplementasikan lagi bahwa bangsa Indonesia itu ingin meningkat derajatnya, tidak hanya sebagai bangsa terjajah. Karena itulah dalam proklamasi itu disebutkan bahwa proklamasi kami bangsa Indonesia bla 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 gitu kan. Nah, di situ kan jelas ada kalimat yang menyatakan bahwa proklamasi kami bangsa dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan yang secepat-cepatnya dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, ini kan sebenarnya sudah terbentuk suatu negara dan berusaha untuk meningkatkan derajat hidupnya. Kalau kita lihat sekarang bahwa dengan demokrasi memilih suatu bentuk pemerintahan tentu saja tidak serta-merta seperti zaman sebelum masih masa seperti masa kerajaan di mana turunan dan sebagainya gitu loh. Kalau kita lihat ya pada waktu itu Bung Hatta pernah menyatakan bahwa demokrasi itu adalah sesuatu yang sangat vital gitu kan. Artinya baik buruknya suatu negara itu tergantung dari kualitas demokrasi itu sendiri. Dan demokrasi ini akan menjadi rusak menurut Siblet tahun 2018 kalau nggak salah. Demokrasi itu akan rusak jika satu pemerintahnya atau orangnya haus akan kekuasaan. Yang kedua dengan merekayasa konstitusi. Ini jelas di buku saya lupa judulnya tapi penulisnya itu Siblet tahun 2018. Nah, kalau kita melihat ke sini sekarang, demokrasi yang bagus itu bagaimana sih? Nah, demokrasi yang bagus tentu saja ada pilar-pilarnya. Bagaimana pilar? Bebas untuk berpendapat, toleransi, kemudian keterbukaan, kemudian kesetaraan, gitu. Itu pilar-pilar demokrasi. Dan itu bisa terwujud jika terjadi suatu kesetaraan suara, ya kan? Kesetaraan suara, artinya suara jenengan dengan suara saya sama satu dan sebagainya. Nah, inilah yang akhirnya membentuk bagaimana bangsa Indonesia itu meningkatkan derajat hidupnya melalui demokrasi. Sekali lagi bahwa tujuan suatu negara itu adalah untuk kesejahteraan. Dan untuk meraih kesejahteraan itulah maka dibentuklah sistem yang namanya itu demokrasi. Meskipun menurut Aristoteles ya, Aristoteles mengatakan bahwa kelemahan demokrasi itu juga ada. Jadi demokrasi itu bukan suatu sistem yang paling bagus gitu loh. Ada kelemahannya. Tetap ada kelemahannya demokrasi. Yang pertama kelemahannya itu adalah bahwa demokrasi itu tidak menghasilkan pemimpin, tidak bisa menjamin pemimpin yang bagus. Tidak ada yang bisa menjamin itu. Baik, yang bisa dijamin oleh demokrasi adalah suara terbanyak yang menang gitu loh. Oh iya benar. Iya kan? Iya. Dan meskipun yang dipilih itu bukan yang terbagus, tapi kalau suaranya itu paling banyak, maka dia tetap menang.
Nah, disinilah sebenarnya fungsi demokrasi atau pemilihan itu atau pemilu dalam menjaga NKRI ini agar tujuan yang sudah ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang 45 ini tercapai. Jadi kita bagaimana menjaga, kalau kita menjaga kualitas demokrasi, kita menjaga pemilu maupun pilkada dengan baik, maka saya jamin bahwa NKRI ini tetap terus berlanjut gitu loh. Karena apa? Yang menghancurkan suatu negara pertama adalah demokrasinya itu dulu kalau tidak bisa dijaga dengan baik. Seperti itu. Gitu Mbak Ayu. Baik. Bapak, saya mau menggarisbawahi bahwa nasionalisme tadi kan terbentuk dari kedaerahan menuju nasionalisme secara struktural satu Indonesia ini. Berkaitan dengan hal tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa Bawaslu merupakan badan penyelenggara demokrasi di Indonesia yang terdiri dari banyak jajarannya. Ya kan, ada dari tingkat pusat, provinsi, daerah, dan di bawahnya lagi, nggih Pak. Pertanyaannya, dari semua jajaran di bawahnya, bagaimana cara Bawaslu Sukoharjo mempersatukan pikiran dan tindakan apa yang nyata untuk dapat menjadi satu kesatuan paham tersebut, Bapak? Terima kasih Mbak Ayu. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa yang namanya nasionalisme itu adalah kecintaan suatu negara terhadap suatu negara, cinta tanah air dan sebagainya, maka pasti berimplikasi terhadap perilaku, gitu, terhadap perilaku yang dilakukan oleh si orang tersebut terkait nasionalismenya. Nah, kalau kita bicara masalah bagaimana Bawaslu Sukoharjo, salah satu bentuk bahwa kita ini juga mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan NKRI dan keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu syaratnya adalah bagaimana demokrasi itu berjalan dengan baik dan benar, gitu ya. Nah, Bawaslu Sukoharjo tentu saja mempunyai kewajiban untuk ikut menjaga agar baik pemilu maupun pemilihan yang ada di Kabupaten Sukoharjo terutama itu bisa berjalan sesuai dengan asasnya, yaitu asas pemilu maupun pemilihan kan langsung, umum, bebas, rahasia, luber dan jurdil, jujur dan adil gitu kan. Nah, tentu saja untuk menjaga itu diperlukan orang-orang yang mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Karena jiwa nasionalisme yang tinggi ini bisa dalam berbagai bentuk. Terutama di sini kalau kita bicara pengawas pemilu, tentu ada beberapa hal yang harus menjadi poin utama dari seorang pengawas pemilu agar bisa menjaga pemilu maupun pemilihan sehingga demokrasi itu untuk menjamin keberlangsungan NKRI ini terus ada gitu. Yang pertama kita bicara masalah profesionalitas gitu ya. Nah, seorang pengawas pemilu tentu saja harus mempunyai profesionalitas. Nah, harus itu ya Pak. Harus. Jadi profesional itu maksudnya apa sih gitu loh. Nah, profesionalitas di sini adalah bagaimana dia mumpuni terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dia bisa paham terkait dengan regulasi, dia bisa paham dengan kondisi sosiodemografi yang ada di Sukoharjo di wilayahnya masing-masing, itu mumpuni profesional gitu kan. Sehingga dia diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Itu yang pertama profesionalitas. Yang kedua adalah terkait dengan integritas. Nah, ini seseorang itu harus mempunyai integritas. Dan integritas itu apa sih? Ya kan Mbak Ayu paling nanti tanya saya integritas itu apa sih Pak? Nah, integritas itu adalah kesesuaian antara apa yang diucapkan, terutama di sini kalau kita bicara pengawas ya, pengawas pemilu, itu adalah sesuai dengan sumpah janji yang dia ucapkan pada saat dia dilantik. Dan ini apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan harus sesuai dengan perilaku dia pada saat nanti dia menjalankan tugasnya sebagai seorang pengawas. Gitu. Bukan hanya diucapkan saja. Bukan hanya diucapkan saja, bukan hanya wacana gitu. Tindakannya juga. Nah, itu kan harus sinkron gitu atau klop. Jadi terkait dengan apa yang dia sampaikan harus sinkron dengan apa yang dia lakukan. Itu ya namanya berintegritas gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan netralitas. Nah ini
bagaimana seorang pengawas pemilu? Karena kita melihat bahwa pemilu maupun pemilihan itu adalah suatu konflik, iya kan? Jadi pemilu maupun pemilihan, meskipun itu adalah salah satu pilar demokrasi, tetapi itu adalah suatu konflik yang dilembagakan, gitu kan? Jadi konflik-konflik yang ada di pemilu itu memang sengaja, memang harus ada. Karena apa? Karena itu ada ajang resmi dalam pergantian kekuasaan atau pergantian pemerintahan dan sebagainya, itu resmi gitu loh. Nah di sini sebagai seorang pengawas pemilu atau penyelenggara pemilu maupun pemilihan, saya yakin banyak sekali tekanan-tekanan yang diterima oleh seorang pengawas pemilu. Tetapi dengan profesionalitas, dengan integritas, tentu saya yakin bahwa teman-teman pengawas itu bisa menjaga netralitas ini. Nah netralitas ini kan tidak condong ke kanan, terlalu menjalin hubungan. Itu juga tidak baik, Pak. Gimana? Untuk menjaga hubungan itu? Iya, menjaga hubungan dengan jarak yang sama gitu loh. Misalnya antara partai politik dengan partai politik A, B, C misalnya 10 cm, semuanya juga harus 10 cm. Kemudian kalau pemilihan itu juga selalu menjalin hubungan dengan calon paslon A, paslon B itu dengan jarak yang sama. Tidak condong ke salah satu gitu. Baik. Jadi salah satu menjaga yang bisa dilakukan oleh seorang pengawas dalam menjaga NKRI terkait dengan kebangkitan itu tentu saja yaitu bisa menjalankan tugasnya secara profesional, berintegritas, dan yang paling utama juga adalah terkait dengan netralitas itu sendiri. Gitu Mbak. Netralitas. Baik Bapak, untuk kebangkitan nasional itu sendiri kan dulu dipelopori oleh pemuda. Lalu bagaimana ini pemuda-pemuda masa kini untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut, nasionalismenya itu mulai dari mana Bapak? Terima kasih Mbak Ayu. Kalau kita flashback ke kebangkitan nasional itu, terutama tanggal 20 Mei 1908, hampir 117 tahun ya, 1 abad lebih, itu memang dipelopori oleh pemuda-pemuda gitu. Dan itu tidak hanya di Indonesia. Kalau kita lihat bahwa di seluruh dunia itu perubahan-perubahan yang dilakukan itu kebanyakan dilakukan oleh pemuda-pemuda. Kita lihat. Bahkan mayoritas dilakukan oleh pemuda-pemuda. Karena apa? Mereka sudah berpikir mungkin lebih jauh ke depan terkait dengan itu. Dan kalau kita lihat di sejarah bangsa Indonesia dari mulai 1908, 1945, kemudian 1965, 1972 dan sebagainya, itu dipelopori oleh para pemuda. Terutama pada saat peristiwa Malari, kemudian juga pada saat kemerdekaan 17 Agustus, itu sebenarnya pertama kali diinisiasi oleh pemuda dengan menculik Pak Karno ke Rengas Dengklok, gitu kan, sehingga kemudian ada percepatan untuk melaksanakan proklamasi 17 Agustus 1945. Dan ini harus kita lihat bahwa ternyata memang pemuda lah garda terdepan itu, gitu. Kalau kita lihat di 98 reformasi diinisiasi oleh mahasiswa yang juga seorang pemuda. Kemudian pada masa perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru oleh masa mahasiswa juga. Jadi kami harapkan, jadi kami berharap bahwa pemuda di sini untuk meningkatkan atau mempunyai nasionalisme yang tinggi, sekalipun sekarang itu sudah kondisinya sudah berbeda, tetapi bagaimana bisa menjaga agar demokrasi itu bisa berlangsung dengan baik. Terutama di sini adalah para pemilih pemula-pemula yang notabene itu kalau dikatakan itu Gen Z ya, Gen Z itu. Itu kan mereka itu secara secara wawasan pasti lebih luas. Pertanyaannya kemudian siapa sih Gen Z yang tidak pegang HP? Gitu kan. Benar. Nah, bagaimana dengan perkembangan informasi yang ada sekarang ini, teman-teman Gen Z itu bisa menyerap informasi dengan baik dan benar. Maksudnya informasi yang baik dan benar karena kita juga tidak bisa menyaring apakah ini hoax dan tidak. Tetapi kita juga harus bisa melihat bahwa ini berita ini benar atau tidak sehingga mereka perlu untuk memilih dan memilah informasi-informasi ini. Dan ini adalah suatu modal awal ya sebenarnya, suatu modal awal bagi seorang pemuda nanti seandainya mereka itu baik sebagai pemilih aktif maupun pemilih pasif berarti sebagai penyelenggara dan
sebagai warga negara yang aktif di penyelenggara maupun tidak, mereka bisa mendapatkan informasi yang baik dan benar. Sehingga diharapkan bahwa pilihan-pilihan mereka itu adalah pilihan-pilihan yang rasional, bukan karena faktor-faktor di luar pilihan rasional, misalnya karena faktor money politik atau faktor kedekatan keluarga dan sebagainya, tetapi melihatnya lebih jauh ke depan, bahwa ini loh visi misi ini yang cocok dengan saya sebagai pribadi, sebagai seorang pemuda, misalnya seperti itu. Dan pemuda-pemuda seperti inilah yang nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan kan ke depan dari bangsa Indonesia ini. Sehingga kami harapkan bahwa pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini ataupun Gen Z ini tidak apatis terhadap politik gitu loh. Nah, politik itu bisa dikatakan jahat kalau orang baik tidak berperan. Gitu kan. Nah, gitu kan seperti itu. Jadi bagaimana kita sama-sama berperan. Paling tidak bagaimana politik itu bisa baik kalau orang-orang baik juga ikut. Gitu kan. Jadi kami harapkan bahwa peran Bawaslu, terutama Bawaslu Karjoi, bagaimana kita ikut mensosialisasikan masyarakat terkait dengan pendidikan politik yang baik dan benar. Itu. Bahkan kami harapkan juga bahwa pemuda-pemuda itu mempunyai ketertarikan terhadap kepemiluan. Karena apa? Karena nanti kami harapkan juga bahwa mereka bisa ikut berperan mengawasi terkait dengan pelaksanaan pemilu maupun pemilihan terutama di Kabupaten Sukoharjo. Seperti itu, Mbak Ayu. Baik, diharapkan pemuda-pemuda masa kini, generasi Gen Z itu kan ikut berpartisipasi ya. Nah, begini Pak, kalaupun dari Bawaslu mempunyai harapan, apakah ada tempat untuk pemuda-pemuda itu sendiri bergabung kepada Bawaslu? Ya, tentu saja kita ada tempat ya Mbak ya. Terutama bagi yang pengen menjadi penyelenggara, kita punya jajaran ad hoc maupun di Bawaslu, maupun di Panwascam, ataupun di pengawas kota, kelurahan atau desa, atau menjadi pengawas PTPS, jika menjadi penyelenggara yang aktif. Tetapi jika ingin menjadi pengawas ataupun pengawas partisipatif, kami punya beberapa program yang bisa untuk dijadikan sebagai ajang belajar buat teman-teman itu. Sebagai contoh, kita punya yang namanya itu sekolah kader pengawas partisipatif. Kemudian kita juga membuka pojok-pojok pengawasan di kampus-kampus ataupun di sekolah-sekolah yang kemarin kita sudah bekerja sama. Bahkan kita juga akan mengadakan kegiatan yang namanya itu Bawaslu Goes to School atau Bawaslu Goes to Campus. Jadi bagaimana kita mendekatkan atau membumikan kepengawasan pemilu di antara teman-teman Gen Z ini, sehingga paling tidak mereka sedikit banyak mengetahui terkait dengan tugas-tugas pengawasan dan juga tugas kewajiban dari para pemuda itu untuk menjaga supaya NKRI ini tetap berlanjut dengan cara menjadi pemilih yang rasional, kan seperti itu. Baik. Bicara tentang kebangkitan nasional lagi Pak, di temanya tentunya tak lepas dari pembahasan nasionalisme dan demokrasi, dua pilar tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana nasionalisme dan demokrasi dapat dipadukan dalam tubuh Bawaslu Sukoharjo, Bapak? Ya, jadi kembali lagi bahwa nasionalisme kan rasa cinta tanah air, gitu kan, rasa cinta tanah air, cinta bangsa dan negara. Dan orang yang mempunyai nasionalisme tentu tidak ingin negara ini kan hilang gitu kan. Nah, kemudian kita bicara demokrasi. Sebenarnya demokrasi itu adalah tadi sudah saya sampaikan, demokrasi adalah salah satu bentuk meningkatkan derajat dari masyarakat itu sendiri. Jadi terbentuk negara dulu, kemudian dengan cara nasionalisme itu kemudian terbentuk negara. Baru kemudian timbul yang namanya itu bagaimana menaikkan derajat atau kesejahteraan dengan cara demokrasi ini. Ya, sebenarnya demokrasi ini. Nah, bagaimana ini bisa menjadi satu kan seperti itu? Tentu saja bahwa salah satu fungsi dari Bawaslu itu adalah menjamin agar salah satu pilar demokrasi yaitu pemilu maupun pemilihan itu bisa berlangsung dengan baik. Bisa berlangsung sesuai dengan tracknya atau sesuai dengan asasnya, yaitu luber dan jurdil kan seperti itu. Jadi hubungannya begitu, Pak. Nah, demokrasi ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Tentu saja di sini juga harus ada yang namanya itu
upaya-upaya penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan yang berlangsung dengan baik, kemudian juga pemilih yang berkualitas dan juga penyelenggara yang berintegritas, profesional dan sebagainya. Gitu. Ada pertanyaan pungkasan, Bapak? Iya, monggo. Saat ini Bapak Rohmat Basuki merupakan ketua di Bawaslu Sukoharjo. Iya. Tentunya tak lepas dari pembahasan yang tadi, nasionalisme, demokrasi, kebangkitan nasional. Bagaimana Bapak caranya untuk dapat terus menanamkan rasa nasionalisme dan demokrasi itu untuk terus tumbuh pada diri seorang ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo? Iya. Saya kira untuk menumbuhkan ini tidak hanya seorang ketua Bawaslu ya. Saya setiap warga negara itu memang harus terus untuk menanamkan jiwa nasionalisme itu. Artinya apa? Kita ya bagaimana kita mempunyai tanggung jawab sebagai seorang warga negara, kan seperti itu. Tanggung jawab sebagai warga negara tidak harus ikut ke sana ke sini dan sebagainya, tapi bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang warga negara dan juga melaksanakan hak-hak kita sebagai warga negara dengan baik dan benar. Gitu. Yang namanya hak itu kan bisa digunakan, bisa tidak. Gitu. Nah, kalau kita bicara demokrasi, kita bicara pemilu, kita bicara pemilihan, itu kan sebenarnya hak. Bahkan hak. Ya banyak, iya hak memilih itu kan hak, itu kan. Bahkan dia mengatakan itu adalah hak. Iya betul, itu adalah hak. Tapi sebagai seorang warga negara yang mempunyai jiwa nasionalisme, yang nggak ingin negara itu hilang dan terus berkelanjutan, tentu saja kita bagaimana menggunakan hak itu. Baik, dari diskusi kita kali ini apa yang dapat disimpulkan Bapak? Jadi yang dapat kita simpulkan terkait dengan diskusi kita pada hari ini adalah bagaimana kita mencoba untuk menjiwai semangat kebangkitan nasional tahun 1908 itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja berbeda ya, bagaimana kita mensikapi atau menjiwai jiwa-jiwa kebangkitan nasional itu dan juga jiwa nasionalisme itu pada saat dulu dan sekarang. Kalau pada saat sekarang bagaimana kita tadi saya sudah sampaikan menjadi seorang warga negara yang melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang warga negara dan juga menggunakan hak-haknya dengan baik dan benar itu. Mari kita jaga NKRI ini sesuai dengan cita-cita para pendahulu kita, dan juga mari kita jaga nasionalisme di diri kita masing-masing, sehingga dengan cara kita menjaga itu tentu saja kita masih bisa berharap bahwa NKRI dapat terjamin keberadaannya. Dengan cara bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan, paling tidak kita di Bawaslu bagaimana kita memberi bukan memberikan ya, tapi kita mengharapkan bahwa warga negara itu dapat melakukan atau dapat untuk berkiprah di pemilu maupun pemilihan, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pemilih aktif dengan baik dan benar, dan seperti itu. Baiklah pemirsa, kita sampailah di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Rohmat Basuki yang telah bersedia hadir membersamai kita pada episode ngulik kita kali ini. Semoga episode ini bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa untuk mengikuti kami di channel YouTube @Bawaslu Sukoharjo untuk episode terbaru kami. Sampai jumpa di episode ngulik ngobrol unik Bawaslu Kabupaten Sukoharjo selanjutnya. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.